Lampu kristal di atas meja makan mewah itu memantulkan bayangan yang menari-nari di taplak meja putih saat aku, Laras Pratiwi, duduk dengan tangan terlipat di pangkuan. Aku sudah mendengar tawa korporat itu ribuan kali sebelumnya, campuran ambisi dan rasa tidak aman yang selalu terdengar di setiap acara perusahaan yang diadakan Pak Hendro Wijaya. Tapi malam ini terasa berbeda. Malam ini tawanya seperti memiliki gigi tajam. Kalian tahu opo yang aku suka dari acara makan malam seperti ini? Koto Citra Melati sambil mengangkat gelas anggurnya dengan sudut berbahaya. Bisa bertemu dengan pasangan-pasangan yang menjogo karyawan bintang kita tetap rendah hati. Matanya menyapu meja sebelum mendarat padaku dengan presisi laser. Ngomong-ngomong, Laras, pasti enak yo bisa santai di rumah sementara Rizky di sini naik jabatan di perusahaan. Komentar itu menggantung di udara seperti asap rokok. Aku merasakan tulang punggungku menegang secara tidak sadar, tapi aku menjaga ekspresi wajah tetap netral. Di sekitar meja, para istri lain bergeser gelisah. Prito Kusumo, Direktur HR, mengeluarkan tawa gugup. Pak Hendra Wijaya, jawab, Nesus Kuantum Indonesia, memotong sirloinnya dengan presisi bedah, pura-pura tidak mendengar. Maksudku, lanjut Citra semakin berani karena keheningan. Beberapa dari kita harus kerja keras untuk sukses, tapi yang lain bisa hidup mimpi, kan? Pasti capek banget memilih kelas Pomono yang mau diikuti setiap hari. Tawa menyebar di meja seperti ombak. Aku melirik Rizky Adianto dari sudut mata, menunggu dia mengatakan sesuatu, apapun, untuk mengalihkan pembicaraan. Tapi dia hanya tersenyum canggung, senyum yang dia pakai saat ingin terlihat cocok tapi tahu odo yang salah. Citra, kamu jahat sekali, koto Prito sambil terkikik. Tapi jujur, Laras, aku kadang iri padamu. Tidak odo deadline, tidak odo stres macet Jakarta setiap pagi, hanya kemewahan didukung suami. Dia mengangkat gelasnya dalam toast palsu. Untuk menikah dengan baik. Tawa semakin keras. Aku merasakan panas naik ke leherku, tapi aku memaksa diri menyesap air putih perlahan. Pak Miko Santoso, Direktur Keuangan, menatap piringnya seolah berisi rahasia alam semesta. Dia tahu. Tentu saja dia tahu. Dia yang menandatangani semua laporan keuangan penting. Ayolah Dies, akhirnya Pak Hendro bicara, tapi nadanya lebih terhibur daripada korektif. Jangan buat tamu kehormatan kita tidak nyaman. Dia mengedipkan mata padaku. Meski aku harus akui, Laras, kamu memang sudah pintar. Untuk opo kerja kalau bisa membiarkan orang lain angkat beban berat. Itu saat Citra memberikan pukulan mematikan. Serius sih, katanya sambil mencondongkan tubuh dengan kegembiraan predator. Enak ya jadi orang tidak berguna sementara suami yang cari uang. Maksudku, kamu ngapain seharian di rumah sih? Arisan. Belanja. Meja meledak dalam tawa. Rizky benar-benar mendongakkan kepalanya dan tertawa. Tawa asli yang menusuk hatiku seperti pisau. Prito hampir menangis karena tertawa. Bahkan Pak Hendra ikut terkekeh di balik serbetnya. Suara itu memenuhi ruang makan pribadi di restoran mewah Jakarta, memantul dari dinding kayu mahoni dan lukisan mahal, menciptakan ruang gema dari penghinaanku. Aku duduk diam sempurna, memperhatikan wajah-wajah mereka. Citra terlihat menang seperti baru saja menyampaikan lelucon abad ini. Rizky menyeka air mata sambil masih tertawa dan meraih anggurnya. Prito mendorong wanita di sebelahnya, berbagi lelucon itu. Pak Hendra mengangguk setuju seolah Citra baru saja membuat observasi bisnis brilian. Sesuatu yang dingin dan tajam mengkristal di dadaku. Aku teringat malam-malam larut 3 tahun lalu saat aku coding sampai moto perih di apartemenku di kawasan Sudirman, membangun software AI yang merevolusi industri mereka. Aku teringat paten atas namaku, algoritma yang menghasilkan miliaran rupiah untuk perusahaan ini.
Aku teringat dokumen akuisisi di brankas rumahku yang menyatakan 67% kepemilikanku atas Nesus Quantum Indonesia. Aku meletakkan gelas air dengan hati-hati dan menoleh langsung ke Pak Hendro. Towo masih bergema, tapi aku merasakan moto Pak Miko tertuju padaku. Dia sudah berhenti makan sama sekali. Lucu sekali Ondo menyebut itu, Pak Hendro, kataku, suaraku memotong kebisingan seperti pisau melalui sutro. Towo mulai meredo saat orang-orang menyadari nodo suaraku. Apakah terasa aneh bahwa wanita tidak berguna ini memiliki 67% perusahaan Ondo? Keheningan yang menyusul adalah mutlak. Jenis keheningan yang seolah menyedot semua oksigen dari ruangan, membuat semua orang kehabisan napas. Gelas anggur Citro membeku di tengah jalan ke bibirnya. Mulut Prito terbuka sempurna dalam bentuk O kejut. Rizky terlihat seperti baru saja diberitahu seluruh hidupnya adalah kebohongan. Tapi wajah Pak Hendro yang aku fokuskan. Aku melihat warna hilang dari pipinya saat implikasinya menghantam. Garpu jatuh ke piring dengan suara keras di keheningan mendadak. Maaf, opo, bisik Citro, tapi suaranya kehilangan semua kepercayaan diri tadi. Aku berdiri perlahan, meletakkan serbet di meja dengan presisi yang sama hati-hati seperti semua yang aku lakukan malam itu. Terima kasih untuk makan malamnya, Pak Hendro. Sangat mencerahkan. Aku bisa merasakan moto mereka mengikuti langkahku saat aku berjalan ke pintu keluar. Heelsku berdentum di lantai marmer dengan langkah terukur. Di belakangku, aku mendengar kursi bergeser dan bisik-bisik mendesak mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tanganku gemetar saat meraih handle pintu, tapi aku tidak memperlihatkannya. Baru saat aku aman di mobil di garasi parkir dengan mesin menyala, aku akhirnya mengisingkan diri bernapas. 3 tahun lalu, hidupku benar-benar berbeda. Alarmku berbunyi pukul-pukul 5.30 pagi setiap hari. Bukan karena harus, tapi karena pikiranku tak pernah berhenti. Aku berjalan kaki telanjang di lantai kayu dingin apartemenku di Sudirman, membuat kopi yang terlalu kuat, lalu duduk di depan setup komputer yang memenuhi setengah ruang tamu. Kuantum inovasi adalah bayiku. Aku mulai di garasi rumah orang tua di Depok 4 tahun sebelumnya, kerja 18 jam sehari dan hidup dari mie instan serta tekad. Saat cerita ini benar-benar dimulai, kami sudah punya 47 karyawan dan sedang didekati raksasa tech dari Jakarta hingga Singapura. Software kecerdasan buatan yang kami kembangkan bukan sekadar inovatif. Ya revolusioner. Bisa memprediksi tren pasar, mengoptimalkan rantai pasok, dan mengotomatisasi proses yang perusahaan bahkan tak sadar bisa diotomatisasi. Aku ingat pagi saat segalanya berubah. Aku sedang review kode saat asistenku mengetuk pintu kantor. Odo Pak Hendro Wijoyo ingin bertemu Ondo, katanya. Dia bilang Cop, Nefus Teknologi. Aku pernah dengar nama Nefus, tentu saja. Perusahaan menengah berusia 15 tahun, yang spesialisasi konsultasi bisnis dan software tradisional. Terhormat, tapi biasa saja. Bukan jenis perusahaan yang biasanya masuk kantorku. Pak Hendro masuk dengan setelan mahal, yang tak bisa sembunyikan keputusasaan di matanya. Dia pria yang biasa menguasai ruangan, tinggi, bahu lebar, rambut perak yang mungkin lebih mahal perawatannya daripada mobil kebanyakan orang. Tapi aku sudah belajar membaca orang di dunia tech, dan Pak Hendra tenggelam. Bularas, katanya sambil mengulurkan tangan dengan senyum terlalu cerah. Terima kasih sudah menerima saya dengan pemberitahuan singkat. Kami duduk di kantorku yang menghadap Skiline Jakarta, dan dia langsung meluncurkan pitch-nya. Nefus ingin modernisasi, merangkul masa depan teknologi bisnis. Mereka mendengar tentang software kami dan tertarik partnership. Saat dia bicara, aku buka laporan keuangan mereka di tablet. Apa yang aku lihat membuatku paham kenapa dia benar-benar datang.
Nevus Teknologi sedang kehilangan uang deras. Basis klien menyusut karena perusahaan mudah lebih lincah tawarkan solusi lebih baik. Software mereka kuno. Proses tidak efisien. Mereka mungkin punya 6 bulan sebelum mulai pak, mungkin setahun sebelum bangkrut total. Pak Hendro, aku menyela dengan lembut. Lewatkan sales pitch-nya. Perusahaan Ondo sedang bermasalah. Senyumnya goyah sesaat sebelum kembali. Saya tidak bilang bermasalah. Kami hanya ingin ekspansi kemampuan. Aku balikan tablet agar dia lihat angkonya. Anda kehilangan 30% klien dalam 18 bulan terakhir. Pendapatan turun 42% dari 2 tahun lalu. Kompetitor terbesar Anda baru ambil akun Morrison yang Anda pegang 8 tahun. Aku bersandar. Anda bukan di sini untuk partnership. Anda di sini karena butuh mukjizat. Topeng akhirnya lepas. Bahu Pak Hendro merosot sedikit, dan untuk pertama kalinya sejak masuk kantorku, dia terlihat seperti manusia sungguhan bukan karikatur korporat. Anda benar, katanya pelan. Kami mati pelan-pelan. Saya punya 230 karyawan yang mengandalkan saya mencari jalan keluar, dan pilihan saya tinggal sedikit. Aku menghargai kejujurannya. Di dunia Taj, mengakui kelemahan sering dianggap bunuh diri karier, tapi Pak Hendro baru saja membuka kartu. Aku malah mulai menyukainya meski tak mau. Bagaimana kalau saya bilang ada pilihan lain, kataku. Bukan partnership, bukan lisensi, sesuatu yang lebih besar. Alisnya terangkat. Saya dengar. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, memandang kota di bawah. Kuantum Inovasi punya 3 tawaran di meja sekarang. Google mau beli kami 200 miliar. Microsoft tawarkan 250 miliar. Amazon masih main-main, tapi saya yakin bisa dorong ke 300 miliar kalau tekan. Selamat, kata Pak Hendro, kebingungan jelas di suaranya. Saya tidak mau jual ke mereka, lanjutku. Anda tahu apa yang terjadi kalau perusahaan kecil diakuisisi raksasa Taj? Inovasi mati. Sentuhan pribadi hilang. Semua yang membuat perusahaan istimewa terserap mesin korporat raksasa. Aku berbalik menghadapnya. Tapi bagaimana kalau bukan jual ke raksasa, saya malah beli sesuatu yang lebih kecil. Sesuatu dengan sejarah, hubungan klien mapan, tim yang benar-benar peduli kerja mereka. Pak Hendro menatapku seperti aku baru bicara bahasa asing. Anda mengusulkan. Saya usulkan, kuantum inovasi akuisisi, Nevus Teknologi, bukan sebaliknya. Kami bawa teknologi, inovasi, potensi pertumbuhan. Anda bawa basis klien, hubungan industri, infrastruktur operasional. Aku duduk lagi. Bersama, kita bangun sesuatu yang tak bisa dibuat sendiri-sendiri. Keheningan terbentang saat Pak Hendro memproses usulanku. Aku bisa lihat roda di kepalanya berputar, menghitung kemungkinan, timbang risiko versus imbalan. Itu berarti Anda, katanya mulai, pemilik mayoritas, yo, tapi Anda tetap jauh. Tim Anda jaga pekerjaan. Klien Anda dapat layanan lebih baik dari sebelumnya. Dan bukan lagi lihat Nevus mati pelan, Anda jadi bagian membangun sesuatu luar biasa. Pak Hendra diam lama, memandang sekelilingnya Jakarta. Saat akhirnya bicara, suaranya penuh pikiran. Apa yang Anda inginkan sebagai imbalan? Negosiasi berlangsung di ruang konferensi yang baunya seperti kulit dan ambisi. Pak Hendro kumpulkan seluruh tim hukumnya, 8 pengacara berjas Navy identik yang terlihat seperti keluar dari buku panduan korporat. Aku bawa pengacaraku, Bu Caterine, wanita tajam yang sudah tangani lebih banyak akuisisi Tej daripada siapapun di Jakarta. Biarkan saya pastikan saya paham benar, kata pengacara utama Pak Hendro, pria bernama Bu Harrison di nama pelatihnya. Bu Laras ingin akuisisi,
Nefus teknologi, tapi ingin Pak Hendra tetap co dan pegang kendali operasional. Benar, jawab Bu Caterine sambil geser map di meja mengkilap. Tapi mari kita jelaskan struktur yang kami usulkan. Aku memperhatikan wajah Pak Hendro saat Bu Caterine uraikan kesepakatan. Ini bukan akuisisi tradisional, di mana satu perusahaan telan yang lain. Kami ciptakan sesuatu baru sama sekali. Kuantum inovasi akan merger dengan Nesus, tapi entitas hasilnya disusun agar aku tetap pegang kepemilikan mayoritas sementara Pak Hendro pertahankan posisinya, dan timnya jaga peran mereka. 67%, koto Pak Hendro pelan, boco dokumen. Ando mau 67% kepemilikan. Soyo mau kendali, koreksiku. Bukan karena ego, tapi perlindungan. Teknologi yang kami bawa ini lebih berharga daripada valuasi perusahaan Ondo saat ini. Soyo perlu pastikan digunakan benar. Harrison condong ke depan, penuh ketukno tepat hukumnya. Dan soal pengungkapan publik kepemilikan. Biasanya pemegang saham mayoritas tercantum di filing perusahaan. Ini momen yang aku pikirkan berminggu-minggu. Di dunia tech Indonesia, jadi wanita muda dengan tingkat kesuksesan ini datang dengan sorotan yang tak pernah aku inginkan. Majalah cover, undangan konferensi, pengawasan terus-menerus setiap keputusan. Melelahkan. Aku mulai kuantum inovasi untuk selesaikan masalah, bukan jadi selebriti. Soyo ingin struktur kepemilikan tetap rahasia, kataku. Publik, Pak Hendra tetap jadi wajah perusahaan. Dokumen internal akan refleksikan kepemilikan sebenarnya tapi komunikasi eksternal, rilis pers, presentasi klien, Pak Hendro adalah jauh dan juru bicara utama. Alis Pak Hendra terangkat. Ando ingin tetap di belakang layar. Soyo ingin fokus kerja, jawabku. Ando pandai dengan orang, Pak Hendro. Ando paham sisi bisnis, hubungan klien, politik korporat. Soyo paham teknologi dan inovasi. Kenapa tidak biarkan masing-masing lakukan yang terbaik? Bu Caterine keluarkan dokumen lain. Kami susun agar Laras pegang persetujuan akhir keputusan strategis besar, implementasi teknologi, dan akuisisi atau merger masa depan. Operasional sehari-hari tetap di bawah kendali Pak Hendro. Harrison catat dengan cepat. Bagaimana karyawan Nesu saat ini? Paket pesangon kalau odo redundansi. Tidak odo pak, kataku tegas. Itu non-negosiable. Bagian yang saya beli adalah pengetahuan institusional yang tim Ando bangun selama 15 tahun. Saya tidak mau bongkar perusahaan dan mulai dari nol. Pak Hendra terlihat benar-benar terkejut, bahkan untuk karyawan underperform. Kami punya beberapa orang yang seharusnya dipecat bertahun-tahun lalu. Semua dapat kesempatan adaptasi sistem baru. Kalau seseorang tak bisa atau tak mau adjust setelah periode transisi wajar, baru kita tangani. Tapi saya tidak masuk dengan daftar hitam. Pengacara habiskan 2 jam berikutnya bahas detail, struktur kompensasi, hierarki pengambilan keputusan, hak kekayaan intelektual, klausul non-kompetisi. Aku mendapati diri mempelajari Pak Hendro di saat-saat membosankan. Dia ajukan pertanyaan bagus, lindungi orang-orangnya, pastikan transisi semulus mungkin untuk semua. Odo satu hal lagi, koto Pak Hendro saat kami hampir selesai. Manajer marketing Soyo, Rizky Adianto, sangat berperan menjaga hubungan klien selama periode sulit ini. Soyo ingin lihat dia dapat promosi sebagai bagian transisi. Aku merasakan senyum kecil tarik sudut mulutku. Rizky dan aku sudah pacaran 8 bulan, meski kami jaga rahasia karena dia kerja di perusahaan yang mungkin aku akuisisi. Pak Hendra tak tahu hubungan kami dan Rizky tak tahu aku di belakang minat kuantum terhadap Nefus. Promosi seperti opo? Tanyaku, suara tetap netral. Senior Marketing Direktor. Mungkin nanti hubungan klien.
Dia punya skill dan hubungan untuk jembatani gap antara klien lama dan kemampuan baru yang kami tawarkan. Bu Caterine meliriku, satu alis terangkat sedikit. Dia tahu soal Rizky, tentu saja. Aku ungkap hubungan saat mulai susun kesepakatan. Sepertinya masuk akal, kataku. Asal dia memang qualified. Lebih dari qualified, jamin Pak Hendro. Rizky salah satu orang longko yang bisa terjemahkan konsep teknis rumit ke bahasa yang klien pahami. Dengan teknologi Ando dan skill komunikasinya, kami bisa ubah cara presentasi kami di pasar. Harrison review dokumen akhir saat dia angkat muka dengan kerutan. Bu Laras, ada satu klausul aneh di sini. Ando minta semua karyawan tanda tangani perjanjian kerahasiaan baru khusus soal struktur kepemilikan dan hierarki internal perusahaan. Benar, kataku. Saya hargai privasi. Semakin sedikit orang tahu detail pengaturan ini, semakin baik. Pak Hendro mengangguk pelan. Saya paham. Dunia tech bisa kejam soal pengawasan publik. Tepat. Saya ingin bisa kerja tanpa terus-menerus lirik ke belakang reporter atau kompetitor yang analisis setiap gerakanku. Saat rapat tutup, Pak Hendra berdiri dan ulurkan tangan. Bu Laras, saya rasa ini awal sesuatu luar biasa. Aku jabat tangannya, rasakan bobot opo yang kami ambil. Semoga Anda benar, Pak Hendra, demi kita berdua. Yang tak aku katakan padanya adalah aku sudah rencanakan bagaimana beritahu Rizky bahwa pacarnya baru saja jadi bos tertingginya. Tanda pertama masalah datang 6 minggu setelah akuisisi final. Aku kerja malam di kantor baruku, ruang kecil di lantai 3 yang sengaja pilih agar aku tak terlihat lalu lintas utama, saat aku dengar tawa dari Breakroom di ujung koridor. Suara Rizky terbawa jelas melalui dinding tipis. Aku bilang, timingnya tak bisa lebih baik. Lara sudah lama bicara mau mundur dari kerja, fokus hal lain. Sekarang aku bisa benar-benar nafkahi kami berdua dengan layak. Aku membeku, jariku melayang di atas keyboard. Melalui celah pintu, aku lihat Citra Melati bersandar di meja, mug kopi di tangan, bergantung di setiap koto. Pasti lega sekali, katanya. Maksudku, manis dia punya hobi tech kecil-kecilan, tapi jujur, seberapa sustainable itu sebenarnya? Hobi tech kecil-kecilan? Perusahaan yang baru selamatkan seluruh organisasi mereka disebut hobi. Benar, jawab Rizky. Dan sekarang dengan promosi ini, aku bisa fokus bangun sesuatu nyoto, stabil. Aku tutup laptop pelan dan kumpulkan barang. Saat lewat Breakroom, aku tangkap moto Citra melalui pintu. Dia beri senyum cerah merendahkan dan lambaian kecil seolah aku anak kecil yang nyasar ke obrolan orang dewasa. Malam itu di makan malam, Rizky bersinar dengan kegembiraan. Kamu harus lihat wajah Pak Hendro saat dia kasih tahu promosi, katanya sambil potong steak dengan semangat. Senior Marketing Director, Laras. Kamu percaya? Luar biasa, kataku, paksa senyum. Kamu pantas. Bagian terbaik adalah timingnya. Dengan kuantum bawa teknologi baru, aku akan tepat di pusat semuanya. Pak Hendra bilang, aku akan jadi jembatan antara nefus lama dan kemampuan baru. Dia ulur tangan seberang meja dan genggam tanganku. Ini bisa ubah segalanya buat kita. Aku ingin bilang aku yang usulkan promosinya, aku yang sebab dia dapat kesempatan ini, kemampuan baru yang dia antusias itu milikku. Tapi aku hanya angguk dan minta garam. Pola berlanjut berbulan-bulan. Di acara perusahaan, aku lihat Rizky menikmati ucapan selamat dan pengakuan sementara aku berdiri diam di sisinya, diperkenalkan sebagai pacar Rizky, atau kadang pasangan Rizky. Ironi tak hilang dariku bahwa aku diperkenalkan di acara perusahaan milikku sendiri sebagai aksesori seseorang. Komentar mulai kecil. Prito sebut betapa beruntungnya aku dapat orang ambisius.
Citra bercanda aku bisa pensiun dini berkat kesuksesan Rizky. Pak Hendra sendiri di dinner klien sebut aku sebagai wanita di belakang pria. Sementara Rizky tertawa dan genggam bahuku, aku mulai catat mental setiap momen itu. Waktu Citra tanya apakah aku rencana punya anak sekarang Rizky bisa nafkahi. Piknik perusahaan saat Prito perkenalkan aku ke istri klien sebagai salah satu pasangan stay at home. Pesta Natal saat Pak Hendra toast untuk pria pekerja keras nefus dan wanita-wanita pendukung hebat. Setiap insiden kecil cukup diabaikan sendiri, tapi bersama mereka bentuk pola yang semakin tak bisa diabaikan. Aku menghilang, jadi tak terlihat di perusahaan sendiri. Bagian terburuk adalah lihat Rizky berubah. Pria yang aku jatuh cinta dulu toketful, penasaran, selalu tanya soal kerjaku, benar-benar tertarik tantangan teknis yang aku selesaikan. Tapi saat statusnya di Nesus naik, dia sepertinya butuh validasi jadi yang sukses dalam hubungan kami. Laras lagi istirahat dari dunia korporat. Aku dengar dia bilang ke klien suatu malam. Kami di acara networking dan aku pergi ambil minum saat obrolan beralih ke karier. Dia lagi eksplorasi pilihan, cari tahu mau opo selanjutnya. Aku berdiri beku di bar dengar dia tulis ulang ceritaku. Dalam versinya, aku bukan pengusaha sukses yang pilih mundur dari sorotan. Aku orang yang lagi cari-cari sementara dia naik tangga korporat. Saat aku kembali dengan minum, istri klien beri senyum simpati. Rizky baru bilang kamu lagi antara pekerjaan sekarang. Pasti stres. Semacam itu, jawabku, beri Rizky minumannya dan tangkap pandangan terima kasih yang dia beri karena tak koreksi narasi. Malam itu aku coba angkat. Rizky, saat orang tanya kerjaanku, kamu tak perlu buat kedengarannya seperti aku pengangguran. Dia terlihat benar-benar bingung. Aku tak bilang kamu pengangguran. Maksudku kamu memang tak benar-benar kerja sekarang, kan? Kamu lagi cari tahu langkah selanjutnya. Aku kerja, kataku hati-hati. Aku konsultasi integrasi kuantum. Benar. Tapi itu bukan kerja sungguhan, kan? Lebih seperti bantu. Bantu dengan teknologi sendiri di perusahaan sendiri. Aku sadar saat itu Rizky benar-benar percaya narasinya sendiri. Dalam pikirannya, mundur dari visibilitas publik berarti mundur dari kerja sepenuhnya. Fakta aku masih terlibat dalam setiap keputusan teknis besar, masih review kode, masih pandu integrasi sistem, tak dianggap kerja sungguhan karena tak terlihat rekan-rekannya. Aku mulai kerja lebih malam, tinggal di kantor setelah kebanyakan orang pulang. Lebih mudah daripada lihat Rizky terima pujian untuk kesuksesan yang dibangun inovasiku sementara aku berdiri diam di sisinya. Main peran pacar pendukung yang tak punya kerja lebih baik daripada hadiri acara perusahaan. Undangan dinner perusahaan datang Selasa, dicetak di kertas mahal dengan huruf emas yang teriak penting korporat. Annual Leadership Recognition Dinner, tulisnya, rayakan keunggulan inovasi dan pertumbuhan. Aku tatap lomo, tahu inovasi dan pertumbuhan yang dirayakan sebagian besar milikku, dicapai melalui teknologi yang aku kembangkan dan strategi yang aku implementasikan dari kantor lantai 3 yang sunyi. Kamu datang, kan? Tanya Rizky malam itu, temukan aku bocor di ruang tamu. Dia pegang undangan somo, tapi matanya berbinar semangat bukan pasrah yang aku rasakan. Opo aku punya pilihan? Tanyaku, tak angkat muka dari buku. Laras, ayolah. Ini penting. Pak Hendra khusus sebut ingin semua staf senior dan pasangannya datang. Dia duduk di sampingku di sofa. Lagi pula, pasti seru. Makan enak, anggur bagus, dan aku bisa pamer pacarku yang cantik. Pamer. Seperti aku aksesori yang dia dapat dari podo orang dengan prestasi sendiri. Aku tak tahu, Rizky. Acara seperti ini selalu somo. Sekumpulan orang bicara laporan kuartal dan handicap golf. Itu tak adil, katanya,
dan aku dengar nodo tajam mulai merayap di suaranya. Mereka rekan dan temanku. Penting buatku kamu di sono. Aku tutup buku dan tatap dia. Benarkah? Kapan dia mulai peduli begitu podo opo yang rekan-rekannya pikir? Kapan persetujuan mereka jadi lebih penting dari podo kenyamananku? Baiklah, kataku. Aku akan datang. Rasa lega di wajahnya langsung dan jelas. Bagus. Dan laras, mungkin pakai dress biru itu. Yang kamu pakai ke dinner klien Morrison. Dress biru yang buat aku tampak dekoratif sesuai tapi tak mengancam. Yang bilang pacar pendukung dari podo pengusaha sukses. Aku angguk tanpa semangat. Hari dinner, aku hampir telepon sakit. Aku berdiri di depan lemari 20 menit, tatap dress biru tergantung seperti kostum yang diharapkan aku pakai. Akhirnya aku pakai aplikasi makeup dengan presisi orang siap perang, dan berkendara ke restoran dengan rasa ngeri yang tumbuh. Ruang makan pribadi di T Dharma Wangsa persis seperti yang aku harapkan, kayu gelap dan kristal, desain buat orang penting merasa penting. Aku kenal sebagian besar wajah di meja. Pak Hendra pegang kendali di ujung. Prito tertawa terlalu keras podo sesuatu yang mungkin tak lucu. Citros can ruangan seperti predator cari kelemahan. Laras. Pak Hendra seru saat kami mendekat. Senang sekali kamu bisa gabung. Rizky sudah cerita betapa excited kamu soal kesuksesan perusahaan baru-baru ini. Aku senyum sopan dan duduk, catat aku ditempatkan antara Rizky dan Prito. Aman dikelilingi orang yang jago obrolan ringan dan tak mengancam. Pak Miko duduk di seberangku, dan saat moto kami bertemu, aku lihat sesuatu yang mungkin simpati. Obrolan mulai cukup polos. Diskusi angka kuartal, yang luar biasa berkat integrasi kuantum. Pujian untuk akuisisi klien baru yang mungkin berkat kemampuan tambahan teknologiku. Pengakuan proses ramping yang potong biaya operasional 30%. Proses yang aku desain dan implementasikan. Aku duduk diam minum anggur dan dengar prestasiku diatribusikan ke semua orang kecuali aku. Menakjubkan opo yang kepemimpinan bagus bisa capai. Koto Citro angkat gelas ke arah Pak Hendro. Kalau punya visi jelas dan tim tepat, tak ada batas. Benar, Koto Prito. Dan tak ada ruginya punya pasangan pendukung yang paham tuntutan bangun sesuatu hebat. Dia lirik bermakna ke seluruh meja podo berbagai istri dan pacar yang hadir. Itu saat obrolan ambil arah familiar ke wanita di meja dan betapa beruntungnya kami semua dengan pria sukses. Aku rasakan rahangku mengeras saat Citro luncurkan rutinitasnya, soal tantangan seimbangkan ambisi karier dengan dukung kesuksesan pasangan. Tentu, beberapa dari kita cukup beruntung tak perlu khawatir soal keseimbangan itu. Katanya, matanya temukan milikku dengan presisi laser. Enak ya bisa fokus sepenuhnya pada hubungan tanpa stres kewajiban profesional. Aku rasakan Rizky bergeser di sampingku, dan aku tahu dia akan bilang sesuatu yang buat semuanya lebih buruk. Sesuatu soal aku lagi eksplorasi pilihan atau ambil waktu cari langkah selanjutnya. Aku bisa lihat di wajahnya. Keinginan antusias cocok, diterima orang-orang yang tak tahu apa yang mereka bicara. Laras sangat mendukung, katanya. Dan itu dia. Dia paham kadang harus korbankan untuk kebaikan bersama. Korbankan. Seolah mundur dari pengakuan publik sementara terus dorong kesuksesan perusahaan adalah pengorbanan mulia daripada pilihan strategis yang aku buat untuk jaga privasi. Aku minta izin ke kamar mandi, butuh momen kumpulkan diri sebelum aku bilang sesuatu yang aku sesali. Di cermin, aku lihat refleksiku, dress biru, makeup hati-hati, senyum yang tak sampai moto. Aku tampak persis seperti yang mereka pikir, aksesori dekoratif untuk kesuksesan orang lain. Saat aku kembali ke meja, obrolan sudah pindah ke rencana liburan dan aktivitas akhir pekan. Topik aman yang tak perlu aku pura-pura kerja hidupku tak odo.
Aku duduk kembali di kursi, pasrah tahan sisa malam dalam diam. Aku tak tahu Citro baru mulai. Obrolan sudah mengalir hampir 2 jam saat Citro putuskan serang. Aku bisa lihat itu bangun di matanya sepanjang malam. Kilau khusus yang berarti dia siap sampaikan punchline sempurna menurutnya. Dia minum terus, suaranya semakin keras dan percaya diri tiap gelas anggur. Kalian tahu opo yang aku suka dari acara makan malam seperti ini, katanya, gerak lebar dengan gelasnya. Cairan hampir tumpah. Bisa bertemu pasangan-pasangan yang menjogo karyawan bintang kita tetap rendah hati. Perutku menegang. Ini dia, pikirku. Ngomong-ngomong, Laras, lanjut Citro, suaranya ambil nada manis yang wanita pakai saat akan sampaikan hinaan dibungkus pujian. Pasti enak yo bisa santai di rumah sementara Rizky di sini naik jabatan di perusahaan. Koto-koto itu hantamku seperti pukulan fisik, tapi aku jago ekspresi netral. Di sekitar meja, istri-istri lain bergeser gelisah. Prito sudah mulai kikik gugup seperti biasa saat Citro mulai pertunjukan. Maksudku, tekan Citro, jelas nikmati perhatian. Beberapa dari kita harus kerja keras untuk sukses, tapi yang lain bisa hidup mimpi, kan? Pasti capek banget memilih kelas pomono yang mau diikuti. Towo yang ikut seperti kuku di papan tulis. Prito hampir cekikikan sekarang, dan aku lihat dengan ngeri wajah Rizky pecah jadi senyum. Bukan senyum canggung minta maaf yang aku harap, tapi hiburan asli. Dia pikir ini lucu. Citro, koto Prito antara kikik. Kamu jahat. Tapi jujur, Laras, aku kadang iri padamu. Tidak odo deadline, tidak odo stres, hanya kemewahan didukung. Dia angkat gelas toast palsu. Untuk menikah dengan baik. Towo semakin keras, semakin percaya diri. Aku rasakan seperti lihat adegan dari luar tubuhku sendiri. Lihat diriku duduk di dress biru sementara orang-orang ini, orang-orang yang gaji akhirnya dari inovasiku, ejek aku tak berguna. Pak Hendro akhirnya bicara, tapi nadanya terhibur bukan korektif. Ayolah Dies. Jangan buat tamu kehormatan kita tidak nyaman. Dia ketip padaku dan aku rasakan sesuatu dingin mengendap di dada. Meski aku harus akui, Laras, kamu memang sudah pintar. Untuk opo kerja kalau bisa membiarkan orang lain angkat beban berat. Tamu kehormatan di perusahaan sendiri di dinner rayakan prestasi yang sebagian besar milikku. Aku lirik seberang meja ke Pak Miko, yang tatap piringnya seolah berisi rahasia alam semesta. Rahangnya tegang, dan aku lihat konflik di wajahnya. Dia tahu persis siapa aku dan opo yang aku capai. Dia harus tanda tangan laporan keuangan yang tunjuk dari mono revenue benar-benar datang, tapi dia juga tahu bicara berarti ungkap info yang seharusnya rahasia. Itu saat Citro sampaikan pukulan akhir. Serius sih, katanya condong ke depan dengan percaya diri orang yang pikir di antara teman. Enak ya jadi orang tidak berguna sementara suami cari uang. Maksudku, kamu ngapain seharian sih? Meja meledak tawa. Rizky dongakkan kepala dan tertawa. Tawa asli yang potong hatiku seperti pisau. Prito hampir menangis. Bahkan Pak Hendra terkekeh di balik serbet. Suara memenuhi ruang makan pribadi, memantul dinding mahoni dan lukisan mahal, ciptakan ruang gema penghinaanku. Tapi reaksi Rizky yang pecah sesuatu di dalamku. Ini pria yang aku rencanakan masa depan. Pria yang aku percaya dengan kerentanan dan ketakutan. Pria yang tahu betapa keras aku kerja bangun kuantum inovasi, meski dia tak tahu sejauh peranku saat ini di Nevus. Dan dia tertawa podo saran aku tak berguna. Aku duduk diam sempurna lihat wajah mereka. Citro tampak menang seperti baru sampaikan pertunjukan karirnya. Rizky hapus air mata, masih terkekeh saat raih anggur. Prito dorong wanita sebelah, bagi lelucon.
Pak Hendro angguk setuju seolah Citro baru buat observasi brilian soal tatanan alam. Sesuatu kristal di dodo, dingin, tajam, dan jelas mutlak. Aku ingat paten atas namaku yang hasilkan miliaran untuk perusahaan ini. Aku ingat malam coding algoritma yang revolusi operasi mereka. Aku ingat dokumen akuisisi di brankas rumah yang nyoto nyatakan persentase kepemilikanku. Aku ingat 3 tahun aku lihat orang-orang ini ambil kredit kerjaku sambil perlakukan aku seperti aksesori ornamen untuk karier Rizky. Pak Miko tangkap mataku seberang meja. Dia berhenti makan total dan lihat aku dengan sesuatu seperti antisipasi, hampir seperti tunggu aku bilang sesuatu, seperti diam-diam dorong aku bicara. Aku letakkan gelas air dengan hati-hati dan berbalik hadap Pak Hendro langsung. Tawa masih bergema di meja, tapi aku rasakan energi mulai bergeser saat orang-orang daftar perubahan posturku. Lucu sekali Ondo menyebut itu, Pak Hendro, kataku, suaraku potong kebisingan seperti pisau melalui sutra. Tawa mulai meredo saat orang dengar nodo suaraku. Gelas anggur Citro membeku setengah jalan ke bibir. Mulut Prito mulai terbuka. Rizky tampak bingung, seperti tak paham kenapa aku tak ikut tertawa lelucon. Apakah terasa aneh bahwa wanita tidak berguna ini memiliki 67% perusahaan Ondo? Keheningan yang ikut kata-kataku tak seperti yang pernah aku alami. Bukan hanya sunyi. Itu ketiadaan suara total, seolah seluruh ruangan divakumseal. Aku bisa dengar detak jantungku sendiri, dengung ad lembut, denting piring jauh dari ruang makan utama restoran, tapi dari 8 orang di meja ini, tak ada apapun. Gelas anggur Citro tetap tergantung di udara, mulutnya sedikit terbuka seolah dibekukan tengah kalimat. Wajah Prito jadi putih total, matanya lebar dengan jenis kejut yang datang dari dunia hancur dalam satu momen. Pak Hendra terlihat seperti baru diberitahu rumahnya terbakar dan asuransinya dibatalkan. Tapi ekspresi Rizky yang aku fokuskan. Kebingungan, ketidakpercayaan, dan sesuatu yang mungkin pengkhianatan berkedip di wajahnya cepat berturut-turut. Laras, katanya pelan, suara hampir bisik. Opo yang kamu bicara? Aku masukkan tangan ke tas, keluarkan ponsel, scroll ke folder dokumen yang aku siapkan bulan lalu tapi tak pernah pikir akan pakai. Pak Miko, kataku, suara tetap stabil meski adrenalin mengalir di pembuluh darah. Apakah Anda mau konfirmasi struktur kepemilikan Nesus Kuantum Indonesia untuk semua di meja? Pak Miko bersihkan tenggorokan, wajah campuran lega dan was-was. Laras Pratiwi memiliki 67%. Nesus Kuantum Indonesia melalui akuisisi Kuantum Inovasi 3 tahun lalu. Struktur kepemilikan dijaga rahasia atas permintaan Bularas. Kuantum Inovasi, ulang Pak Hendro, suara kosong. Ando pendiri Kuantum Inovasi. Benar, kataku sederhana. Perusahaan yang selamatkan Nevus dari kebangkrutan. Teknologi yang naikkan revenue Ando 300%. Algoritma yang rampingkan operasi dan buat Ando kompetitif lagi. Aku lihat sekeliling meja, temui moto masing-masing. Hobi touch kecil yang Citro sebut tadi. Citro akhirnya letakkan gelas anggurnya, tapi tangannya gemetar. Soyo tak tahu. Tentu Ondo tak tahu, kataku, suara dapat kekuatan. Karena Soyo pilih tetap di belakang. Soyo pilih biarkan Pak Hendra pertahankan posisi jauh sementara, Soyo fokus kerja. Soyo pilih privasi daripada pengakuan. Aku berbalik lihat Rizky, yang tatap aku seperti orang asing. Soyo pilih dukung kemajuan karier pacar Soyo, bahkan saat itu berarti lihat dia ambil kredit kerja di perusahaan yang Soyo miliki. Prito temukan suaranya pertama, meski keluar seperti suara serak. Promosi Rizky, adalah saran Soyo, aku konfirmasi. Soyo pikir dia qualified untuk posisi itu. Soyo pikir dia pantas kesempatan tumbuh di perusahaan. Aku jeda,
biarkan itu meresap. Perusahaan Soyo. Pak Hendro geleng pelan seolah coba bangun dari mimpi buruk. Perjanjian kerahasiaan, struktur kepemilikan pribadi. Kantor lantai 3, kataku. Tepat di ujung koridor dari tempat Anda rapat soal laporan kuartal, yang tunjuk revenue dari paten Soyo, software Soyo, inovasi Soyo. Aku berdiri perlahan, letakkan serbet di meja dengan presisi sama hati-hati seperti semua malam itu. Aku sudah dengar kalian semua ambil kredit kerjaku selama 3 tahun. Rizky akhirnya temukan suaranya. Laras, kenapa kamu tak bilang? Kenapa tak bilang siapapun? Aku lihat dia lomo. Pria yang aku pikir mungkin aku nikahi, yang baru habiskan malam tertawa lelucon soal ketidakgunaanku karena aku ingin lihat siapa dia benar-benar saat pikir aku tak bisa pengaruh karirnya. Aku ingin tahu apakah dia akan bela aku saat pikir aku hanya pacar pengangguran. Aku angkat tas. Aku dapat jawabannya. Citra tatap tangannya. Kepercayaan diri tadinya hilang total. Soyo sangat minta maaf. Soyo tak tahu. Ando tak tahu karena tak pernah repot tanya, kataku. Ando buat asumsi berdasarkan apa yang Ando ingin percaya tentang Soyo, tentang wanita seperti Soyo. Ando putuskan Soyo tak berguna karena itu buat Ando merasa lebih baik tentang diri sendiri. Aku berjalan keliling meja ke pintu keluar, tapi berhenti saat capai kursi Pak Hendro. Efektif segera, Soyo akan ambil peran lebih aktif di operasi perusahaan. Kita perlu jadwalkan rapat direksi bahas beberapa perubahan struktur kepemimpinan. Wajah Pak Hendro dari putih ke abu-abu. Laras, tolong, mari bahas ini secara pribadi. Kita sudah punya 3 tahun bahas secara pribadi, Pak Hendro. 3 tahun di mana Ando ambil kredit inovasi Soyo sementara izinkan karyawan Ando perlakukan aku seperti aksesori dekoratif. Aku lihat kembali meja 1 kali lagi. Citra, Soyo harap surat pengunduran diri Ando di meja Soyo Jumat. Prito, kita akan review kebijakan soal pelecehan kerja dan isu lingkungan hostile. Aku capai pintu dan berbalik sekali lagi. Rizky masih tatap aku, wajah topeng kejut dan kebingungan. Rizky, kataku pelan. Kantor Ando akan dibersihkan Senin. Bukan karena dipecat, tapi karena Soyo tak pikir Ando akan nyaman kerja untuk wanita, yang baru saja Ando habiskan malam tertawa. Aku keluar ruang makan itu dan masuk garasi parkir. Heelsku berdentum di beton dengan ritme, yang terdengar seperti kebebasan. Di belakangku aku dengar ledakan suara, saat semua mulai bicara sekaligus. Tapi aku tak menoleh. Untuk pertama kali dalam 3 tahun, aku rasakan seperti diriku lagi. 3 tahun sebelumnya, aku hidup-hidup benar-benar berbeda. Alarm berbunyi pukul 5.30 pagi setiap hari. Bukan karena wajib, tapi karena pikiran tak pernah berhenti. Aku berjalan telanjang kaki di lantai kayu dingin apartemen Sudirman, buat kopi terlalu kuat, lalu duduk di depan komputer yang isi setengah ruang tamu. Kuantum inovasi adalah bayiku. Aku mulai di garasi Depok 4 tahun lalu, kerja 18 jam dan hidup mie instan plus tekad. Saat cerita benar dimulai, kami sudah 47 karyawan dan didekati raksasa tech. Software AI kami revolusioner. Bisa prediksi tren pasar, optimasi supply chain, otomatisasi proses yang perusahaan tak sadar bisa diotomatisasi. Pagi segalanya berubah, aku review kode saat asisten ketuk. Pak Hendro Wijoyo mau bertemu. Dia masuk dengan setelan mahal tapi moto penuh putus asa. Pitch-nya tentang modernisasi nefus. Aku buka laporan keuangan mereka sedang sekarat. Aku potong langsung, perusahaan Anda bermasalah. Dia akui. 230 karyawan bergantung padanya. Aku hormati kejujurannya. Bagaimana kalau ada opsi lain, kataku. Bukan partnership,
akuisisi. Quantum Belinevus. Dia terkejut. Aku jelaskan visi, kami bawa tech, mereka bawa klien dan infrastruktur. Dia tetap CEO. Kesepakatan merger buat aku 67% owner tapi rahasia. Pak Hendra tetap wajah publik. Negosiasi berlangsung berjam-jam. Tak odopek. Semua karyawan dapat kesempatan adaptasi. Aku usulkan promosi Rizky karena dia qualified, meski dia tak tahu aku di balik itu. Perjanjian kerahasiaan ketat soal kepemilikan. Aku ingin fokus kerja tanpa sorotan. 6 minggu setelah merger, aku dengar Rizky di Breakroom bilang aku mundur kerja, dia yang nafkahi. Citra setuju itu hobi kecil. Malam itu Rizky cerita promosi dengan bangga. Aku diam saja. Bulan-bulan berikutnya, pola terus. Di acara, aku jadi pacar Rizky. Komentar kecil jadi pola, Citra ejek aku pensiun dini, Prito iri tak odo stres. Pak Hendra sebut aku wanita di belakang pria. Rizky tertawa setiap kali. Aku mulai catat semua. Waktu Citra tanya kapan punya anak karena Rizky bisa nafkahi. Piknik saat Prito perkenalkan aku sebagai stay at home. Pesta saat Pak Hendra Toast pria pekerja keras dan wanita pendukung. Setiap kecil, tapi bersama tak terabaikan. Aku menghilang di perusahaan sendiri. Rizky berubah. Dulu dia tanya kerjaanku, sekarang dia bilang ke klien aku lagi cari-cari. Saat aku koreksi, dia bilang bukan kerja sungguhan. Aku sadar dia percaya narasinya. Aku masih review kode setiap hari dari lantai 3, tapi baginya itu bantu. Undangan dinner leadership datang. Aku tahu inovasi yang dirayakan adalah milikku. Rizky paksa aku datang, minta pakai dress biru yang pantas. Aku pasrah. Di meja, pujian untuk kepemimpinan bagus dan kemampuan baru, semua milikku. Citra mulai rutinitasnya lagi. Enak yo santai di rumah, tawa meledak. Rizky tertawa paling keras. Aku tak tahan lagi. Saat Citra sampaikan enak yo jadi orang tidak berguna, Rizky tertawa terbahak. Sesuatu pecah di dalam. Aku ingat semua malam coding, paten, akuisisi. Pak Miko lihat aku dengan antisipasi. Aku letakkan gelas dan bicara, lucu sekali Ondo menyebut itu, Pak Hendro. Apakah aneh wanita tidak berguna ini miliki 67% perusahaan Ondo? Keheningan total. Citra membeku. Prito syok. Rizky tak percaya. Pak Hendro pucat. Maaf, opo, bisik Citra. Aku berdiri. Terima kasih dinner. Sangat mencerahkan. Saat jalan keluar, aku minta Pak Miko konfirmasi. Laras Pratiwi miliki 67% melalui kuantum inovasi 3 tahun lalu. Struktur rahasia atas permintaannya. Kuantum inovasi, ulang Pak Hendro. Ando pendirinya. Benar. Perusahaan yang selamatkan Nevus. Tech yang naikkan revenue 300%. Algoritma yang buat Ando kompetitif. Aku tatap semua. Hobi tech kecil yang Citra sebut. Citra gemetar. Soyo tak tahu. Karena Soyo pilih diam Soyo dukung karier Rizky meski dia ambil kredit kerja di perusahaan Soyo. Promosi Rizky adalah saran Soyo, aku tambah. Soyo pikir dia qualified. Pak Hendra geleng. Kantor lantai 3 itu Ando. Yo. Soyo dengar kalian ambil kredit kerja Soyo 3 tahun. Rizky bisik, kenapa tak bilang? Karena aku ingin lihat siapa kamu saat pikir aku tak bisa pengaruh karirmu. Aku ingin tahu apakah kamu belo aku saat pikir aku hanya pacar pengangguran. Sekarang aku tahu jawabannya. Citra minta maaf. Ando tak tahu karena tak pernah tanya.
Ando anggap saya tak berguna karena itu buat Ando merasa lebih baik. Aku berhenti di kursi Pak Hendro. Efektif sekarang, saya ambil peran aktif. Rapat direksi segera untuk ubah kepemimpinan. Citra, surat pengunduran diri Jumat. Prito, kita review kebijakan soal pelecehan. Di pintu, aku tatap Rizky. Kantor Ando dibersihkan Senin. Bukan dipecat, tapi saya tak pikir Ando nyaman kerja untuk wanita, yang baru saja Ando tertawai. Aku keluar, heels berdentum seperti kebebasan. Di belakang, ledakan obrolan. Tapi aku tak menoleh. Untuk pertama kali dalam 3 tahun, aku jadi diriku lagi, pemilik, inovator, dan wanita yang tak lagi diam. Karma datang cepat. Besok pagi, berita internal menyebar seperti api. Karyawan yang dulu ejek aku sekarang hormat. Pak Hendro minta maaf pribadi, tapi aku sudah putuskan perubahan. Citra resik Jumat. Prito dapat warning resmi soal budaya kerja. Rizky pindah kantor dengan wajah penuh penyesalan, tapi aku tak peduli. Aku kembali ke lantai 3, bukan lagi sembunyi, tapi markas komando. Rapat direksi pertama aku pimpin langsung. Inovasi baru diluncurkan dengan nomor kuantum terang-terangan. Revenue naik lagi. Rizky coba hubungi, minta maaf, bilang dia tak tahu. Aku blok. Pelajaran sudah diajar. Di Jakarta yang penuh ambisi ini, jangan pernah anggap remeh wanita diam karena diam tak berarti lemah. Diam kadang berarti kuoso, yang siap ledak. Dan aku, Laras Pratiwi, baru saja meledak.